Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang tata cara melaksanakan salat sunnah rawatib. Walaupun tentu saja berbeda dengan salat fardu yang biasa dilakukan. Masih ingat nama-nama dan jumlah salat fardunya? Berapa kali sayang sehari kita melaksanakan salat fardu? Berapa kali? 5 kali. Satu hari 5 kali kita sholat. Berapa kali sayang? 5 kali. Satu hari 5 kali kita sholat. Ya, sholat yang biasa kita lakukan seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya itu disebut dengan sholat fardu wajib. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan kita berdosa. Tapi untuk sholat sunnah rawatib, ini adalah sholat yang jika kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Sekali lagi, sholat sunnah itu adalah sholat yang ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Nah, teman-teman sudah belajar nama-nama dan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Dan hebat, teman-teman sudah bisa berapa jumlah rakaat dan mana yang sebelum dan sesudah dilaksanakan. Kali ini dalam pertemuan kita akan bahas bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi tidak hanya fardu saja yang sekarang teman-teman laksanakan, kita akan belajar. Ya, teman-teman ingat loh, sudah kelas 3. Ya, berarti sudah harus menambahkan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan dengan berjamaah. Jadi, kalau teman-teman mau melaksanakan sholat berjamaah, itu adalah sholat fardu. Yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan maghrib, silahkan teman-teman melaksanakannya berjamaah. Apalagi laki-laki yang rumahnya dekat masjid, harus di masjid. Kalau yang wanita di rumah saja dan bisa melaksanakan berjamaah kalau sholat fardu. Tapi ketika teman-teman mau melaksanakan sholat sunnah rawatib, tidak dilaksanakan berjamaah. Makanya sunnahnya ketika selesai melaksanakan sholat fardu, pindah tempat supaya orang lain tahu bahwa kita tidak sedang melaksanakan sholat fardu. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu pelaksanaannya sama seperti melaksanakan sholat subuh. Berapa rakaat sayang sholat subuh? Ya, 2 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib 2 rakaat, kecuali yang mau menjelang sholat zuhur, boleh 2, boleh 4. Kemudian ketika sholat sunnah rawatib yang qobliyah zuhur 2 atau 4, maka itu dengan satu salam saja tanpa ada tasyahud awal. Ingat, ketika teman-teman mau melaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, itu tidak ada yang namanya tasyahud awal. Jadi laksanakan rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, langsung tasyahud akhir dan salam. Paham ya teman-teman? Nah, disinilah perbedaan ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ingat, tidak sama ketika kita melaksanakan sholat fardu. Oke? Semangat! Baik teman-teman, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat sunnah. Kali ini kita akan belajar mengenal macam-macam sholat sunnah lainnya. Selain sholat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan, maka kita akan belajar menambah amalan ibadah kita melalui sholat sunnah yang lainnya. Di antaranya, yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Ketika teman-teman
jalan-jalan bersama ayah bunda, bersama keluarga, melewati sebuah masjid. Tidaklah masjid itu digunakan hanya sebagai tempat di mana kita untuk mengeluarkan kotoran, numpang BAK atau BAB. Tapi di situ ada sunnah yang harus kita laksanakan. Sholat apa? Ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi, teman-teman ketika mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid harus punya dulu atau harus berwudu dulu. Setelah itu, masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan. Dan ingat, ada doa masuk masjid. Apa doanya? Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Nah, jangan sampai kita duduk dulu sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaatnya? 2. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah untuk menghormati masjid. Ingat ya, 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid kita lakukan sebelum kita duduk ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat intizar. Nah, kalau sholat intizar ini adalah sholat yang dilakukan untuk kaum laki-laki. Kenapa kaum laki-laki? Karena laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat. Sebelum imam naik mimbar, ada sholat sunnah yang bisa kita lakukan, yaitu sholat intizar. Sholat 2 rakaat semampunya sebelum imam naik mimbar. Nah, teman-teman, bagi laki-laki yang biasa sholat Jumat, jangan lewatkan kesempatan untuk menambah nilai ibadah kita kepada Allah melalui sholat intizar. Ingat ya, 2 rakaat sebelum imam naik mimbar. Yang ketiga, itu adalah sholat ketiga ini ya. Yang ketiga itu adalah sholat tuhur atau syukrul wudu. Nah, banyak kesempatan ketika kita punya wudu, kemudian mau melaksanakan sholat apa? Maka sholatlah 2 rakaat. Tanda syukur kita karena kita sudah berwudu. Mudah pelaksanaannya, seperti kita melaksanakan sholat subuh. 2 rakaat kapan saja setelah kita berwudu. Itulah yang disebut dengan sholat tuhur atau sholat syukrul wudu. Sudah berapa tuh? Setelah tahiyatul masjid, intizar, yang ketiga tuhur atau syukrul wudu, dan yang keempat sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini adalah dilakukan ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Sebagai seorang muslim yang sejati, belajarlah kita untuk belajar mengenal kebesaran Allah dengan gerhana matahari atau bulan dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tapi di dalam 1 rakaatnya terdapat 2 Fatihah dan 2 ruku. Nah, nanti ada kesempatan lain kita akan belajar untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Berikutnya, sholat sunnah yang harus kita ketahui adalah sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Jadi teman-teman, melaksanakan sholat witir itu rakaatnya bisa 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sholat witir dilaksanakan boleh pada isya sebelum tidur atau menjelang subuh. Silahkan. Rasulullah sangat mencintai bagi umatnya yang biasa melaksanakan sholat witir. Makanya disebut witir karena jumlahnya ganjil. Kemudian sholat idain. Idain itu artinya 2 idul, 2 hari raya. 1 Idul Fitri ketika tanggal 1 Syawal, yang kedua Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah.
sholat id ini sunahnya di lapangan. Ya, sekali lagi, sholat idain sunahnya di lapangan. Itu 2 rakaat, tapi dalam setiap rakaatnya terdapat takbir yang jumlahnya berbeda. Takbir pertama dilakukan 7 takbir, dan masing-masing setiap takbirnya tidak ada bacaan apapun. Ya, jadi ketika takbir rakaat pertama Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, sampai 7 kali ketika rakaat pertama. Ketika rakaat kedua itu 5 takbir. Ya, dan sholat ini tidak dimulai dengan adzan atau iqomah. Dan berikutnya adalah sholat sunnah duha. Nah, teman-teman, kalau belajarnya di sekolah dengan tatap muka, pasti teman-teman sudah biasa melaksanakan. Setiap datang ke sekolah dengan punya wudhu dari rumah, teman-teman melaksanakan sholat duha. Boleh 2, boleh 4, atau 8 rakaat. Silahkan. Mungkin kalau di sekolah waktu kita terbatas, kita hanya bisa melaksanakan 2 saja. Tapi kalau teman-teman di rumah ketika waktu libur, silahkan mau 2, 4, atau 8 rakaat. Nah, banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah nilai ibadah kita kepada Allah. Kita tidak yakin dan kita tidak dijamin bahwa sholat kita yang fardu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lalai, apakah wudhunya benar, apakah bacaannya sesuai, apakah gerakannya tepat, atau waktunya. Nah, untuk menghilangkan atau mengantisipasi supaya nilai kita tidak bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sholat fardunya, ditambahkanlah sholat sunnah yang sudah kita pelajari. Insya Allah dalam banyak kesempatan kita bisa melaksanakan ini. Sekali lagi, teman-teman tetap semangat berdoa kepada Allah, semoga dalam kondisi pandemi seperti ini tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.